we made. I'm open to changing. Ya, laga antara Indonesia versus Jepang telah usai. Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor telak 4-0. Tentu saja itu bukan hasil yang diharapkan oleh timnas kita. Tetapi kita harus akui bahwa Jepang layak untuk menang di pertandingan tersebut karena level kita dengan Jepang memang masih berbeda. So just call my name. Tell me you're never leaving, won't you stay? And I'll play your Di mana pada laga itu Jepang benar-benar mengajarkan timnas kita untuk bermain bola dengan kerjasama tim dan ketenangan. Coba kita lihat dalam laga itu, Jepang bermain sangat efektif dengan memainkan umpan-umpan pendek, akurat, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, meskipun para pemain Jepang ini sedikit mengalami grogi di awal pertandingan, tetapi Samurai Biru akhirnya bisa menaklukkan tim tuan rumah. Kekalahan ini merupakan bahan evaluasi timnas kita. Seperti yang dikatakan oleh Rizky Ridho, kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk timnas kita agar lebih efektif di sisa pertandingan nanti. Ya, tentunya dengan kekalahan hari ini kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting kita tidak menyerah di sini. Kita tatap lagi Arab Saudi dan semoga kita bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semuanya. Setelah usai laga, terlihat ada momen yang terjadi di dalam lapangan di mana sosok kapten timnas Garuda yaitu Jeizes yang sedang menghampiri pemain cadangan dari Jepang yang lagi menambah porsi latihan, dan di sana nampaknya Jay memberitahu kepada pemain Jepang untuk bisa keluar dari dalam lapangan karena para pemain timnas dan supporter Indonesia akan melakukan tradisi menyanyikan Tanah Airku setelah usai pertandingan. Setelah menyanyikan Tanah Airku, terlihat dari video yang diambil oleh salah satu fans Indonesia, di mana dalam video itu nampak supporter dari Jepang ikut bertepuk tangan. Nampaknya mereka kagum dengan tradisi yang dimiliki oleh pemain timnas dan supporter Indonesia. Kita memang kalah menghadapi Jepang, bahkan kalah telak. Tapi tunggu, rasa takjub tak bisa dipungkiri oleh publik Jepang saat melihat timnas Indonesia berlaga di GBK. Dalam situasi itu, timnas kita sudah kemasukan 4 gol, tetapi salut untuk supporter Indonesia yang tetap mendukung meski hasil akhir sudah diprediksi. Bahkan kalian mampu menjaga kenyamanan di dalam stadion maupun di luar stadion. Nah, itulah yang membuat publik Jepang takjub kepada fans Indonesia. Pujian-pujian yang dilontarkan untuk fans Indonesia, baik itu dari koreografi maupun keamanan. Terlihat dari akun Mitsu, ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, dan ia juga mengupload hasil foto koreografi dari supporter Indonesia. Dalam postingan itu, ada beberapa yang mengagumi hasil koreografi tersebut. Tetapi dibalik semua itu, kita harus respect kepada fans Jepang karena mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar untuk kita semua. Coba kita lihat, sebelum meninggalkan tempat, para supporter Jepang tidak ingin meninggalkan satu sampah pun yang ada di sekitar mereka. Mereka melakukan bersih-bersih sebelum meninggalkan GBK. Itulah tradisi yang seringkali mereka lakukan dan patut dicontoh untuk kita semua. Stadion habis pertandingan kita pakai itu untuk kumpulin sampah. Jadi itulah sedikit cerita mengenai pertandingan Indonesia versus Jepang, dan terima kasih untuk para supporter Indonesia yang sudah memberikan dukungan untuk skuad Garuda.